Jumpa lagi sama aku Dodo di channel Cerita Dodo. Yang kali ini pengen cerita beneran nih, tapi nggak sendiri, sama si Bocil. Cil, apa gitu kayak lumba-lumba? Opening Siapa namanya? bagus pribadi. Oke, bagus pribadi. Ngapain? Mau ngapain dek? Mau cerita. Cerita apa nih? Lol. Horor. Iya. Emang kan punya cerita horor? Nggak punya. Enggak. Jadi aku aja yang cerita. Ya. Berani emang? Berani. Ya udah sebentar aja ya. Yuk. Karena ini kita tag video kan mau maghrib ini kan. Iya. Bentar sampai ajan aja lah ya. Ya udah. Jadi gini ceritanya. Jangan ngantuk lah. Aku bukan dongeng nih. Sendiri. Aku bukan dongeng, woi. Kan sendiri. Aku bukan mendongeng. Gini jadinya. Denger ya. Ya. Adik kan tahu kan sampai sekarang aku masih ngeband kan. Masih. Ngeband, masih main gitar kan. Nah dulu ke SMA itu tahun-tahun 2009 sampai 2012 tuh lebih aktif lagi tuh. Lebih aktif tiap hari ke studio latihan band. Tiap hari tuh. Tiap hari ke studio. Kalau punya latihan nongkrong aja lah gitu studio. Jadi pernah nih waktu-waktu ya kan. Waktu itu kami latihan band berempat tuh sama kawan-kawan SMA aku lah, sama band waktu SMA dulu. Siapa? Namanya? Kenal sama namanya Om Ides? Tahu. Om Rizky kenal? Enggak. Tapi kan pernah kesini tahu kan? Enggak tahu. Nggak tahu, lupa. Lupa. Kalau Om Ferry kenal? Enggak. Enggak pernah. Yang tahu cuma Om Ides saja lah ya. Iya. Oke, jadi kami berempat lah tuh latihan band lah. Waktu itu ya kan, karena studio tempat kami biasa latihan tuh full booking. Jadi kami nggak dapat jadwal lagi lah, nggak dapat jam lagi karena udah malam kali tuh. Jadilah kami itu kayak ngapain sih? Terdistract aku. Terdistract. Teralih. Lanjut ya, udah ya. Serem loh, mau serem ini, mau serem ini. Nah, aku lagi ngelawain dulu, lagi cerita serem ini. Udah kan? Karena full booking, jadilah kami itu latihan kayak di studio yang nggak biasa waktu itu. Jadi studio band lah, bukan studio foto. Jadi ya kan, waktu itu kami kan latihan lah, studio yang nggak biasa kami latihan. Itu studionya tuh baru buka sebenarnya, belum lama buka lah. Studionya itu kayak di ruko gitu, ruko lantai 2. Jadi lantainya itu yang lantai bawah kayak untuk apa gitu ya? Makanan. Bukan makanan, kayak orang-orang nongkrong aja sih, sambil nunggu jam-jam studio juga, jam-jam orang latihan. Ya udah sama aja. Atasnya untuk studio lah, sama tempat tinggal dia lah gitu, sama kamar-kamar. Mainlah kami situ, latihanlah kami di situ. Kira-kira jam 8 malam lah boleh masuk studio tuh. Habis isya. Kami berempat. Awalnya biasa aja ya latihan lah, kayak latihan band pada biasanya lah, kayak pada umumnya. Genjreng-genjreng, gitarnya, drumnya gedebuk-gedebuk, yang nyanyi pun teriak-teriak. Ya gitu lah. Jadi ya kan, itu gak lama tuh kami gitu. Adalah sekitar 15 menit. Kami kayak mulai merasa aneh. Kan di studio itu kan, namanya di ruko kan, itu ada jendelanya. Jendela besar. Iya besar, jendela besar. Kayak di rooftop. Iya kayak gitu, bukan Ya. bukan rooftop, kayak lantai atas itu, jendela besar lah. Ini ada, pasti ada ininya. Ada kursi-kursi. Nggak ada, dia langsung jendela, jadi kok Oh. buka jendela langsung jatuh lah gitu lah. Oh, Tahu kan, terbayang. terbayang kali. Nah, jadi kan, yang pertama ngeh itu si yang namanya Rizky. Itu dari tadi di jendela itu nggak ada korden, nggak ada apa namanya itu, nggak ada spanduk, nggak ada apa-apa, tapi kok ada putih-putih kayak gelantungan katanya. Pertama kami nengok jendela, nggak ada kok. Iya, ini udah nggak ada katanya. Tadi ada, sekarang udah nggak ada. Situ. Hah? Di situ. Karena udah kami lihat nggak ada kan. Lanjut lagi lah latihan kayak biasanya, nyanyi lagi. Bla 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 bla. Bla 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 bla, nah kok nyanyi woi. Oh iya. Jadi ya kan, mulai latihan lagi. Udah setengah jam nih dari kejadian tadi.
tiba-tiba itu kan kalau namanya pintu studio pasti berat loh, Berat kan kali. berat kali, bukan kayak pintu biasa gini, pintu berat gitu Kayak di pintu apa ya namanya? ya, maksudnya pokoknya berat lah gitu, Kayak pintu besi. nggak besi tapi kayu berat, Hmm, nggak bisa kalau kena angin, nggak mungkin ini, kena angin tuh nggak mungkin terbuka gitu, namanya ya rapet. ya rapat kali pun. Tiba-tiba nggak tahu kenapa itu pintu terbuka sendiri, terbuka tuh bukan pelan, Jadi kayak kencang, ceder gitu. Kayak Loh. tebuk gitu. kok bisa? Setelah kami heran, kenapa itu pintunya gitu. Biasanya kan ini kan kalau pintu-pintu kayak pintu rumahan biasa. Pintu luar biasa kalau kena angin mungkin aja. Ini ke pintu studio tuh pasti berat, nggak mungkin lah karena kan ada peredamnya. Nggak ngerti ya peredamnya? Peredam itu biar suara nggak keluar. Oh, dia tahu, tapi peredam apa? Ya gitulah. Kayak peredam pistol kan. Iya. Peredam pistol kan biar suara pistol nggak keluar kan. Iya. Ya, sama juga studio juga kayak gitulah. Di dinding-dinding itu kayak taruh-taruh apa namanya itu, Peredam. peredam gitu. Peredam bentuknya ini panjang-panjang. Enggak lah, kalau di dinding itu kayak apa bentuknya? Kayak busa-busa gitu. Oh, Enggak ya kan. Jadi kan nih, karena studio itu pintu berat, kami pun heran kok tiba-tiba pintu tuh buka sendiri. Terbuka itu bukan buka santai gitu. Paling kalau buka santai entah karena pintu longgar paling cuman kayak krit gitu kan. Yang ini enggak, pintu buka cedek gitu. Terbuka itu ya. kayak dibanting. Iya, kayak dibanting gitu. Kayak nggak santai gitu lah bukanya. Situ kami udah mulai lah. Ini ada apa ini gitu. Janggal. Oh, ada yang janggal nih, ada yang aneh. Tadi sih Rizky juga lihat sesuatu di luar. Ini juga pintu terbuka. Berarti udah ada 2 kejadian. Udah lah, kami pun situ lah, udah kayak ya udahlah, waktu juga tinggal bentar lagi kok gitu. Tinggal 1 jam. setengah jam lagi paling lah. Itu udah setengah jam berlalu, paling tinggal setengah jam lagi lah sisa waktunya. Udah, kami pun kayak memberanikan diri lah. Kami tutup lah pintu itu juga. Nah, kami tutup lagi. Nggak berapa lama. Ini real ya kejadiannya ya? Real. 100%. Ya, 100%. Real. Tiba-tiba, pas kami nyanyi salah satu lagu, lupa lagu apa itu. Tapi kayaknya itu lagu kami sendiri lah. Karena kami kan waktu SMA kan ngeband lagu-lagu ciptaan sendiri juga. Suka bikin-bikin lagu. Iya. Lagu sendiri, tiba-tiba, entah kenapa, dari ampli vokal, speaker vokal itu kan kalau di studio kan speaker beda-beda kan, ada speaker gitar, bass, vokal. Dari suara ini speaker vokal itu tiba-tiba ada suara perempuan pas vokalnya nyanyi, kan vokal kan Om Wira kan nyanyi, dia tiba-tiba tuh suara dia tuh ini bercampur sama suara perempuan, bukan suara dia jadi suara perempuan ya, enggak. Kayak misalnya suara lo jadi la la la. Kan tapi gabung itu, nggak, bukan satu suara, 2 suara gitu. Jadi la Ada gitunya, ada suara perempuan yang ngikut gitu. Nah, di situ kami udah mulai, ada apa sih, kok aneh gitu. 3 kejanggalan. 3 kejanggalan, 3 ya. Kami pun tiba-tiba kami berhenti lah, bilang, udah lah woi, udah yuk, Pulang aja. udah cuy, udah lah woi, kita udah aja yuk. Cuy. Tapi kami karena sayang uangnya, bertahanlah bentar lagi, ya kan bayar kan. Bertahanlah kami agak lama. Mendingan itu kabur sih daripada saya. Itu yang bilang itu kok waktu itu, siapa yang bilangnya? Pokoknya yang bilang lah, bukan aku tapi. Udah 1 lagu lagi, habis itu kita ini keluar aja. Makan di bawah. Nggak pulang, nggak makan. Udah kan. Wah, yuk 1 lagu lagi. Udah. Baru mau genjreng gitar. Jreng, kan aku main gitar kan. Baru mau genjreng gitu. Tiba-tiba deh dari jendela itu ada kain putih yang mau masuk ke dalam. Kan di jendela itu kayak ada angin-anginnya gitu. Di atas itu kayak ada lubang-lubang angin itu. Kan ada celahnya kan. Itu kayak ada selendang putih yang mau masuk. Dari situ kami udah kabur langsung lah. Masing-masing letakkan alat, tiba-tiba kabur aja dah. Cabut, turun. Di sini lah ya kan. Berarti itu ada berapa kejanggalan? 4 ya? 4. Yang pertama tadi ada kayak bayangan putih di luar jendela. Yang kedua, pintu terbuka sendiri. Yang ketiga ada suara perempuan. Yang keempat, selendang mau masuk kan.
Nah itulah, pas kami keluar dari studio itu, udah kami bayaran, baru yang punya studio nanya, loh kok belum habis sudah keluar bang katanya. Terus kami alasan lah, iya bang ternyata kayaknya besok kami ini mau ujian rupanya, tadi guru ngabarin SMS, zaman itu masih SMS bukan WhatsApp ya, SMS besok mau ujian, kami mau belajar, alasan gitu lah. Namanya kan HP jadul. Ya pokoknya kami pakai alasan sekolah lah gitu lah, karena kan masih sekolah. Udah lah, kami keluar, baru deh kami ini kan pulang kan, udah pulang nih bawa motor lah, 2 motor bonceng-boncengan. Terus yang kami nggak sadar tuh apa, ternyata studio itu letaknya di mana coba, deket kuburan. Ada kuburan dekat situ ternyata, kami nggak sadar sama sekali. Dan itu dulunya studio itu sebelum jadi bangunan itu tanah kosong itu dulu bekas kuburan juga sebenarnya, bekas kuburan Cina. Baru sadar kami ternyata itu. Dan dari situ kami nggak pernah lagi ke studio itu. Kalau sekarang mau mampir lagi, Udah nggak ada lagi sekarang studionya, kenapa? tutup. Karena mungkin Enggak lah, dulu kan zaman sekarang kan kayak studio kan udah nggak banyak juga di Binjai ini, udah kayak ya dikit lah. Gitu aja lah ceritanya. Serem nggak? Enggak kan? Kalau kita ngalamin langsung nggak serem kan, cuma cerita-cerita doang. Tapi ya gitulah, emang ada mau ngalamin. enggak, amit-amit. Makanya nah gitu aja ceritanya lah ya. Kapan-kapan kita buat video lagi ya, tapi nggak usah horor. Jadi Hah? Tentang apa ya? Tentang ya random aja nanti lah ngobrolnya. Udah lah ya. Bye.